tahu dia jalan bareng sama temanku. Mungkin nganterin doang. Tapi bukan temen yang tadi ya. Ini udah beda orang. Enggak nganterin. Mereka itu emang niat jalan bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Buat pemirsa setia channel kami yang isinya cerita terus, ya kan? Kali ini kemarin kan udah berjanji akan datangin seorang yang soal asmara yang side banget. Ini bukan cowok yang datang tapi cewek. 2 hari berturut-turut cewek, ya kan? Siapa dia? Cewek yang hubungan asmaranya katanya side banget. Katanya hancur. Tapi nggak percaya sih. Siapa dia ini? Penasaran kan? Ini dia. Cynthia Cahya Ika Wardani. Panjang banget. Cynthia Cahya Ika Wardani. Ya. Sehat? Alhamdulillah sehat. Mbak Cynthia alhamdulillah sehat. Keluarga sehat ya kan? Ya, alhamdulillah sehat semua. Jangan nangis dong. Aduh, baru mulai aku udah mau nangis gimana ini. Cynthia ini mahasiswi. Enggak. Bukan. Belum masuk. Belum. Enggak sih SMK, kayaknya. SMK tapi udah lulus. Udah lulus. Dia masih sama, dia alamatnya di daerah Lengkong, Wonosobo. Iya. Lengkong Patumalang, Wonosobo. Dia ini terkenal sama yang namanya cinta. Dia ini seolah-olah hidupnya penasaran sama yang namanya cinta. Pejuang cinta. Pejuang itu perjuang buat satu orang atau berapa orang? Sebenarnya sih memperjuangkan satu orang, tapi kan karena disia-siakan jadi ya cari yang lain dong. Tidak terbalas ya. Okay. Lebih tepatnya seperti itu. Itu awal mulanya. Kalau soal ini kan udah gede ya kan. Soal cinta ini mengenal cinta dari umur berapa? Berapa ya? Misal sekolah biar gampang. Ya sebenarnya sih dulu bukan cinta ya, cuma hanya mengagumi seseorang cowok. Iya, dulu masih kecil sih aku suka mengagumi seseorang itu waktu aku masih kecil. Suka mengagumi. Iya. Jadi ini seorang pengamat si cowok. Itu yang dikagumi semuanya cowok semua pasti. Apa ada ceweknya? Cowok dong. Mengamati si cowok ya kan? Iya. Terus dia mengenal mengenal pengaguman si cowok itu sejak kecil. Apa kalau cowok kan biasanya mengungkapkan lebih dahulu. Kalau si pengagum apa gimana? Mungkin apa nunggu si cowok ngungkapin lu cepet awalnya ngungkapin. Sih enggak, justru malah cowoknya itu cuek banget. Pokoknya cintaku tidak terbalas. Aduh, sedih banget. Jadi dulu itu hanya sekedar mengagumi, tapi gimana sih kalau lagi ngumpul sama teman kan temennya suka kayak itu loh yang kamu suka itu lagi di situ gitu kan. Terus kamu datengin? Ya enggak. Cuma sekedar kayak gitu, terus ya udah kayak gitu aja terus sampai lama banget. Dan satu cowok? Iya, satu cowok sampai bertahun-tahun. Itu kira-kira berapa pas sekolah apa ini? Dulu aku masih SD sih. Masih SD. SD. Udah suka sama cowok. Intinya itu kan suka sama cowok. Sampai berapa lama itu baru kesampaian? Aku tipe orang yang setia.
Jadi sekali sudah mengagumi ya sudah, ya udah nggak deket sama yang lain kan. Walaupun nggak terbalas, itu sampai berapa ya? Kira-kira 4 tahun. Itu udah pernah ngungkapin sendiri atau selama 4 tahun nunggu terus yang penting kalau dia deket gua koda gitu. Dulu pernah ngungkapin. Ngungkapin Iya. duluan. Nah, Aku ngomong, aku suka sama kamu. Tapi ya walaupun lewat chat lah. itu masih SD. Enggak, udah SMP. Udah SMP, udah gede ya. Iya. Udah Soalnya suka. udah bertahun-tahun kan. Lewat chat. Aku cobalah. Coba ngomong, tapi ya gitu. Ternyata dia nggak, gimana ya, dia malah ngedeketin temanku sendiri. Aduh, Gimana sakitnya coba? nggak kebayang. Aduh. Dari kecil udah suka, ketika ngungkapin dianya nggak ngerespon. Dia jawabnya gimana pas Nggak jawabnya? ya, Maaf, sorry. nggak. Dia nggak pernah bilang sorry, nggak pernah bilang maaf. Jadi ya dia, aku coba ungkapin, dianya mengabaikan. Cukup mengabaikan, nggak kata-kata pun keluar nggak. Enggak. Malah Habis itu kan tahu ya kan udah ngungkapin, akhirnya Mbak Cynthia tahu kalau si idamannya itu, si cowok itu karena menyukai cewek lain. menyukai si cewek lain, akhirnya tahu. Tahu. Itu masih memendam rasa suka atau langsung Sebenarnya hancur sih masih. masih. Karena gimana ya, cewek setia itu Mahal harganya. enggak, ya mahal. Tapi enggak mudah. Sakit hati pasti, tapi tetap mencoba bertahan. Mencoba bertahan. Ya. Itu maksudnya nggak berpikiran apa, orang dia aja suka sama orang lain, saya mau suka sama orang lain juga gitu. Susah. Susah ya. Iya. Karena kita nggak bisa mengendalikan perasaan. Jadi apa yang kita rasa, kita suka seseorang ya udah. Kita nggak bisa memaksakan bahwa kita harus menyukai yang lain. Gitu. Berarti emang dari hati banget. Iya dong. Itu sampai sekarang udah pernah kejadian berpacaran atau? Enggak. Sama dia sama sekali nggak pernah berpacaran. Ini sekarang umur berapa? Kira-kira. Siapa? Aku? Masih 19. 19, Masih OTW 21. 20 lah. 20 dulu ya. Masa mau loncat? Dari SMP udah ngungkapin sampai sekarang belum kejadian, guys. Sakit nggak? Sakit lah. Sakit nggak? Jangan Sakit. dibayangin ya. Aduh. Itu berarti dari dulu karena gara-gara suka sama cowok satu orang itu sih, namanya tengil lah namanya. Nggak kesampaian sampai sekarang belum pernah pacaran. Belum pernah. Bohong. Sama sekali. Tahu nggak, guys? Ini ceritanya gini. Karena di video sebelumnya saya berjanji akan ngeluarin orang, mendatangin orang yang suka sama yang hubungannya itu soal percintaan dulu. Dia itu minta dijemput. Tahu nggak? Dia itu minta dijemput. Terus gua nyuruh temen buat jemput. Katanya apa? Dia pulang lagi, kampret. Orang dia aja lagi berduaan sama cowok. Ya kan? Dari backgroundnya suka cowok, suka hubungan, maksudnya hubungan yang positif aja. Jangan hasilnya positif. Positif nggak apa-apa, tapi nanti Ya kan? Dia sedang berduaan, tapi di rumahnya. Kalau di sini nggak boleh di luar. Sambil ada keluarganya. Apa itu yang si cowok itu yang tadi itu yang diidam-idamkan atau udah ganti idaman bukan lain? dong. Bukan. Itu udah Berarti ganti. udah hampir move on ya kan? Udah move on sekarang. Oh, udah move on. Udah dong. Udah move on banget. Kasihan banget si cowok udah ya kan? Nggak apa-apa, biarin. Mungkin dia akan mendapatkan kebahagiaannya dia sendiri. Terus tadi itu cowok yang mau ke jenjang berikutnya atau cuma buat main-main? Ya, doain aja ya. Doain aja. Ya, karena undangan. nanti kalau aku nyebar undangan aku kasih ke sini.
khusus. Ini gak bohong loh. Ini tadi beneran. Dia dijemput ada cowoknya, ya kan? Iya kan? Iya, nggak bohong, bukan settingan ini, serius. Ini hubungan yang baru, yang tadi di rumah itu udah berapa lama? Ini baru sih, baru aja karena Baru tadi jadian. ya enggak lah. Udah berapa ya? Ya baru kenal sih. Dekat kenalnya udah lama. Teman sekolah dulu, kakak kelas, tapi dulu sih cuek ya, hanya sekedar kenal, tahu, oh kita sama-sama Watu Malang gitu. Udah gitu aja. Terus kalau berarti daerah sini nih. iya, terus kalau ketemu juga paling hanya menyapa, Sin, kalem gitu. Udah berpapasan gitu doang. Terus mulai deket itu kemarin sih, awal puasa. Baru. Awal puasa baru deket, kejadian, lebaran jadian, kayaknya itu. Enggak jadian, maunya langsung halal. Oh, langsung halal. Enggak. Belum. Umur 20, hampir 20. Dia mau dihalalin. Belum. Dihalalin. Enggak, masih. Padahal Indomie aja itu halal. Itu ada labelnya halal. Iya ya. Indomie halal. Ini menceritakan soal cintanya si Mbak Cynthia ini cukup menarik, ya kan? Perjuangan untuk mendapatkan si Tengil ini 4 tahun baru kesampaian ngungkapin, ternyata dia mencintai temennya, Sahabatku sendiri gitu loh. Aduh. Sakit gak? Abis itu bukannya dia move on, tapi enggak, dia terus perjuangin kalau dia ini bener-bener suka sama dia, walaupun dia nggak suka sama si ini, tapi karena waktu yang terus menjawab, akhirnya dia harus move on. Karena sebelumnya kan kita mencari peluang, oh siapa tahu dia belum membuka hatinya gitu kan. Mencari peluang buat masuk ya. Iya. Jadi masih menunggu, masih berharap gitu. Tapi udah lama, mungkin udah mulai bosen ya, aku lelah gitu. Capek lah nunggu lama-lama gitu kan. Ini masih sekolah berarti? Siapa aku? Enggak, aku udah lulus. Udah lulus karena COVID. Enggak, aku sebelum COVID. Sebelum COVID udah lulus. Iya. Sekarang selain berpacaran, kesibukan apa di rumah? Berpacaran itu bukan kesibukan. Oh, bukan ya? Kebutuhan. Oke. Berpacaran itu kebutuhan. Kesibukan apa yang? Apa ya? Apa kerja? Aku kerja. Sebagai motivator buat percintaan karena sudah berpengalaman bertahun-tahun. Enggak, itu aku belum sampai ke level itu, belum. Enggak. Ini jarang banget saya nanyain seputar lengkong nih. Saya mau nanyain soal yang pengamatan si Cynthia karena dia karena dia suka mengamati seseorang. Kalau menurut Cynthia ini si cowok-cowok lengkong ini bagaimana? Gimana? Maksudnya? Karena kalau lengkong ini di desa Lengkong itu katanya banyak orang yang ngelapet. Yang ngelapet itu terlihat santai, terlihat nggak punya kerjaan, tapi sebenarnya dia ini pengusaha. Kalau ditelatenin ya menguntungkan juga ya. Kayak gitu, intinya kayak gitu. Kalau menurut pandangan Cynthia bagaimana kalau seputar Lengkong? Gimana ya? Ini khusus warga yang anak mudanya aja. Kalau menurut aku sih banyak teman kan, cowok-cowok banyak lah. Aku punya teman nggak sih? Aku punya teman nggak ya? Maksudnya orangnya asik atau orang Lengkong mah kalau sama cewek satu desanya sombong atau gimana? Menurut aku sih asik ya. Asik, berarti sering disapa. Ramah gitu. Ramah sebenarnya ramah gitu kan. Contohnya? So pasti biar diundang lagi gitu kan ya. Ramah. Cowok Lengkong ramah. Baik kok sebenarnya baik. Baik, udah ramah baik coba. Yang jomblo sini. Kadang yang terlihat belum tentu
itu yang nyata. Oh. Gimana sih? Contohnya Ya mungkin kelihatannya nganggur atau gimana gitu kan. Ya mungkin sebenarnya ada kerjaan, cuma orang lain nggak tahu. nggak tahu. Tuh dengerin. Tuh ya nggak? Jangan Bener diambil nggak? backgroundnya dari dulu. Wong lengkong senengnya karing. Sebenarnya enggak. Jangan lihat dari depannya aja. Itu si cowok, bagi si cowok lengkong. Iya. Kalau soal si cewek lengkong, Cewek lengkong, tapi kebanyakan cewek lengkong ini ya enggak di rumah ya, iya, jarang yang di rumah ya. di luar rumah. Rumah karing. Maksudnya banyak yang merantau katanya. Iya. Kayaknya banyak merantau, soalnya di hari-hari biasa nggak ada, tapi pas hari Lebaran ada. Oh banyak gitu ya. Kayak ini, kayak mayatnya COVID itu. Katanya ada tapi dibongkar nggak ada ya kan? Lah itu salah siapa itu? Kata Mbak Linda Agus, sepertinya kayak gitu. Tapi sebenarnya asik juga kan si cewek itu. Asik sebenarnya. Banyak juga kan, contohnya Cynthia, Linda, aku cowok. Terus menurut pengamatan Cynthia, kalau soal warga lengkong ini gimana? Warganya baik sih sebenarnya ya. Baik-baik. Nggak terlalu kayak misal kayak kita punya tetangga. Biasanya kalau tetangga itu suka ngurusin Tetangganya. urusan orang lain gitu ya. Kayaknya sih nggak terlalu ya kalau di sini ya. Iya, jarang. tapi nggak terlalu jarang. Karena diam-diam sambil ini. Jangan-jangan masnya pengalaman tuh. Orang pernah betan. Sebenarnya orang lengkong ini kayaknya nggak ada yang betan ya. Enggak ini ya. Jarang. Enggak Mungkin zaman dulu gitu. Zaman dulu iya ada. Sekarang enggak. Sekarang udah HP. Iya, lewatnya HP. Sombong-sombong berarti. Iya. Kalau ketemu. Nanyanya nanti. Lo habis dari mana? Ketemu tapi lewat HP. Lewat HP. Aduh. Zaman sekarang itu apa-apa pakai HP gitu ya. Pasti suka TikTokan. Kayaknya suka TikTokan nih. Kalau yang suka cinta-cinta suka TikTokan juga. Oh, enggak juga. Enggak. Pengikutnya ada berapa? Berapa ya? Aduh, lupa aku. Kira-kira. Berapa ya? Aku lupa sih. Karena untuk hiburan. Untuk hiburan. Ratusan ribu ya? Gimana? Ratusan ribu pengikutnya? Enggak. Doain aja sampai ratusan ribu. Nanti kita collab. Oke. Cynthia dulu SD pernah menyukai seseorang, sampai SMP dia baru ngungkapin. Sama 4 tahun dia baru ngungkapin sama si cowok, tapi ternyata si cowok itu nggak suka. Tapi sukanya ya suka, tapi lebih suka sama temennya, sahabatnya, temennya. Sakit kan. Selama itu dia mempertahanin hatinya buat si dia, tapi nggak diterima. Tapi sekarang udah punya cowok dan katanya mau nikah. Saya kira nggak punya cowok. Emang kenapa? Enggak, jodoh nggak ada yang tahu, Mas. Podcast ini hanya untuk hiburan sebenarnya. Menceritakan soal pengalaman ya sebenarnya. Masuk dari pengalaman selain percintaan apa sih? Misal dulu sekolah ceritanya kalau misal cowok kan suka bolos, suka loncat tembok. Emang cewek loncat tembok? Enggak pernah. Aku kan baik-baik dong. Kalau cowok suka ngurangin duit SPP. Cewek iya enggak sih? Kalau aku enggak sih. Tapi enggak dikit. Kan buat pacaran. Ya enggak lah. Buat apa kayak gitu? Kita kan cewek, masa gitu. Berarti cewek enggak. Ternyata cowok juga enggak kayaknya. Enggak. Dulu pasti pernah mengalami kenakalan, maksudnya cerita nakal di sekolahan. Pernah enggak? Pernah. Apa ya? Pernah enggak ya?
Kayaknya enggak deh. Enggak pernah. Enggak. Enggak pernah. Berarti dia Paling rajin. makan di kelas. Emang makan di kelas nakal. Iya kan? Kalau lagi pelajaran gurunya bilang nggak boleh makan, terus kita makan gimana? Sakit gimana coba? Ya berarti aku nggak, berarti aku emang anak baik-baik, nggak pernah Baik-baik. nakal. Berarti Anak dia baik-baik. rajin juga kayaknya, rajin. Suka menabung, Suka menabung. nggak sombong, Nggak sombong. baik hati. Suka bikin TikTok. Suka berpacaran. Nggak suka berpacaran, Suka mengamati cowok. tapi apa? setia. Pernah nggak selain si cowok itu pernah merasakan hubungan asmara yang menurutnya itu Menyedihkan sakit, lainnya. menyedihkan gitu. Aduh, sering. Contohnya gimana? Misal sakit. Gimana ya? Dibohongin atau Entah aku yang terlalu baik, apa aku yang mudah dibohongi ya, atau aku yang terlalu polos. Karena setiap kenal pasti ya aku jadi sedih. Aku itu kayak gimana ya, menemukan cowok. Kalau aku udah menemukan cowok yang aku suka, aku pasti akan setia. Tapi cowoknya nggak setia. Enggak. Itu berapa kali kayak gitu? Berapa ya? Aku salah pilih kayaknya. Kayaknya. Salah pilih, salah pengamatan. Oh iya. Belum pandai. Kayaknya Belum perlu pandai. belajar sama siapa ya? Siapa dong? Sama pengamat. Harus belajar. Sama si amat. Itu contohnya seperti apa? Misal salah satu cowok yang kira-kira bikin sakit. Biar si cowok nanti bisa belajar, biar gak nyakitin. Diselingkuhi mungkin? Oh, berarti orang ketiga gitu. Apa sampai 4? Nggak tahu sampai berapa. Intinya diselingkuhin. dia memiliki hubungan dengan orang lain. Sama dengan temanku juga. Tapi bukan teman yang sama ini. Lain kali kalau punya cowok jangan dikenali sama temen. 2 kali udah hari. Satu organisasi, kita itu satu organisasi masalahnya. Di sekolahan. Iya dulu. Berarti SMK. suka ikut organisasi. Satu Iya. organisasi suka. Iya, kita itu gimana ya? Kita kenal di organisasi. Terus deket, terus sampai pacaran. aku tahu dia jalan bareng sama temanku. Mungkin nganterin doang. Tapi bukan temen yang tadi ya. Ini udah beda orang. Enggak nganterin. Mereka itu emang niat jalan bareng. Ya, dan aku tahu. Langsung putus atau enggak? Enggak, belum. Itu aku belum bilang putus sih. Tapi lucunya, aku biasa aja lihat foto gitu kan. Lihat fotonya dia sama selingkuhannya itu aku biasa aja. Tapi dianya yang marah. Kok marah? Ya, nggak tahu. Ngapain lihat foto gitu atau? Iya, karena mungkin aku jadi cuek. Oh, main gitu kan. Terus dia kayak nggak terima. Terus Gitu. dianya marah. Berarti Kan kebalik ya kan? Harusnya kan aku yang marah. kalau Mbak Cynthia ini tipe orangnya yang harus setiap hari chattingan, setiap saat chattingan atau enggak? Enggak sih. Kalau misal si cowok mau pergian harus pamit. Sayang, saya mau kesini dulu gitu. Enggak sih. Karena ya gimana ya? Memberi kabar emang penting, emang perlu. Tapi nggak harus setiap waktu, setiap dia mau pergi kemana itu nggak perlu. Enggak perlu. Kayak yang penting sehari ada kabar. Kalau misal sehari nggak ada kabar ya berarti besoknya. Yang penting pasti. Iya, yang penting pasti. Takut nggak punya paketan soalnya. Oke. Saling ngertiin aja sih Dulu sebenarnya. di sekolah itu kegiatannya ikut organisasi apaan aja? Aku OSIS sama pramuka.
OSIS sama pramuka. OSIS sama pramuka ya. Berarti tahan banting. Ya. Tahan banting. Hatinya. hatinya tahan banting. Oke, saya rasa cukup sekian dari Cynthia Cahaya. Susah ya nyebutnya. Cynthia Cahaya. Mbak Cynthia. Pengalaman soal hubungan asmara yang katanya sahid banget. Pengalaman aja sih. Pengalaman. Lain kali jangan kayak gitu. Jangan nunggu 4 tahun. Setahun aja biar cepet, apa sebulan. Suka langsung ngomong. Ya kan? Iya. Jadi nggak nunggu 4 tahun. Iya, iya sih. Iya. Iya aja lah. Intinya buat teman-teman, sabar perlu, tapi jangan terlalu sabar ya. Sabar perlu. Menunggu kepastian itu melelahkan. Oke. Asik sekali ngobrol soal asmara, karena di podcast ini bercerita soal cerita pengalaman. Ada yang pengalamannya soal pengangguran, ada yang pengalamannya soal hobinya naik gunung, ada yang ya banyak lah. Contohnya ini soal pacaran. Karena ceritanya soal pacaran, jadi yang diceritain ya pacaran mulu. Tapi akhirnya sakit karena nunggu 4 tahun. Jangan lama-lama. Yang cepet aja. Oke, buat pemirsa setia channel kami, semoga kalian sehat terus, keluarga sehat. Amin. Jangan lupa olahraga, makan yang teratur. Salam sehat buat kalian semua. Sampai jumpa.